Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 10 November 2023, Hari Pahlawan. Kita kenangkan semua pahlawan yang telah berkorban dalam membangun dan memerdekakan negeri ini. Hari ini kita juga merayakan peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Paus Leo lahir di Tuscany, Italia pada tahun 390. Ia terpilih menjadi Paus ke-45 menggantikan Paus Sixtus yang ketiga. Paus Leo adalah Paus pertama yang dianugerahi gelar agung. Masa kepausannya sejak tanggal 29 September tahun 440 hingga wafatnya pada 10 November tahun 461. Sebagai paus, ia memberi kontribusi yang besar bagi gereja dalam hal mempertahankan keutuhan dan kesatuan gereja dari berbagai ajaran sesat yang berkembang. Tanpa kenal lelah, Paus Leo memperjuangkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Pada tahun 452, ketika Italia Utara diserang oleh bangsa Attilia, Paus Leo menempuh jarak 320 km dengan menunggangi kereta kuda untuk bernegosiasi dengan bangsa Attila dan berhasil membujuk mereka agar menarik pasukannya. Peristiwa ini dikenal sebagai pelayanan terbesar dari Paus Leo Agung. Ia menjadi paus pertama yang dimakamkan dalam gereja Basilika Santo Petrus. Ia juga merupakan seorang teolog dan pujangga gereja, serta dikenal sebagai penjaga kesatuan umat dalam satu iman yang benar. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 8. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnakanlah kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Ada satu nyanyian anak-anak sekolah minggu, sederhana namun sungguh sangat mengena buat saya. Lagu itu mengatakan demikian,
Tong 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 tong, ada setan di bawah kolong. Tong 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 tong, bisik setan menyuruh bohong. Tong 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 tong, panggil Yesus minta tolong. Yesus datang, aku pun tak jadi bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Apakah Yesus mendukung tindakan yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur itu? Sabar. Mari kita cermati dulu konteksnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, di zaman itu seorang bendahara yang mengelola perbendaharaan tuannya berhak mendapatkan komisi. Komisi adalah bentuk imbalan yang didapat atas jasa yang diberikan. Dan sang bendahara mendapatkan komisi saat tuannya meminjamkan sesuatu, entah uang ataupun bentuk natural lainnya. Perumpamaan yang Yesus angkat ini bukan dengan maksud memuji bendahara yang tidak jujur. Bukan. Yang Yesus maksudkan adalah, yang Yesus puji adalah kecerdikan dari bendahara ini. Cerdik yang bagaimana? Bendahara ini kan seharusnya menerima komisi yang menjadi miliknya dari para debitur. Namun sang bendahara ini rela untuk menghapus segala komisinya agar kebaikannya diperhitungkan oleh para debitur yang dibantunya. Hingga akhirnya saat ia dipecat oleh tuannya, ia berharap dibantu oleh para debitur yang berhutang budi padanya. Inilah yang dipuji oleh Yesus. Bukan ketidakjujuran dari si bendahara, tetapi kecerdikan bendahara tadi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus, kita pun perlu untuk menjadi pribadi-pribadi yang cerdik. Cerdik bukan licik, cerdik bukan culas dan curang. Cerdik merupakan kepanjangan dari cerdas dan terdidik. Sebagai pengikut Tuhan, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang cerdas dan terdidik agar mampu memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apalagi di zaman yang disebut post-truth ini, kadang kebenaran itu dipelintir demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Maka dibutuhkan sebuah kecerdikan agar kita mampu memilah mana yang benar dan mana yang baik. Semoga kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang cerdas dan terdidik. Selamat bermenuh dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.